Mereka minta maaf pun percuma. Outlet saya pun sudah bangkrut, gak ada yang tersisa apapun. Banyak banget cerita di rekayasa. Halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dari tim HRD-nya Tashi Atasya. Jadi beliau ini kayak sudah memberikan klarifikasi terhadap beberapa rumor gitu ya kan. Dan mari kita bahas seperti apa klarifikasi dari HRD-nya. Oke, untuk informasi saja ya, nama Tashi Atasya itu masih menjadi trending topik. Nama Tashi ini lama banget ya trendingnya di Twitter. Dari yang kemarin sampai sekarang masih trending. Tapi untuk sekarang itu trendingnya beda teman-teman. Trendingnya itu adalah dengan keyword fakta Tashi. Dan jika kalian perhatikan, Tashi ini trending dikarenakan berbagai hal. Gak cuma satu kasus doang, tapi ada beberapa isu di sini mengenai Tashi. Salah satunya adalah isu tentang seseorang yang mengaku usahanya itu kayak hancur gitu, dikarenakan bagaimana review yang sudah dibuat oleh Tashi. Menurut pemilik akun Twitter @changsndt, sosok ini mengaku restorannya itu hancur lantaran Tashi Atasya diduga menyebut produk yang dijual tersebut adalah hasil jiplak. Adapun untuknya mengatakan, konten dia juga bikin restoran gue hancur seancur-ancurnya. Dibilang pejiplak, kue anak pejabat. Oke, untuk anak pejabat yang dimaksudkan di sini adalah Kak Kaisang Pangarep. Diketahui bahwa Kaisang Pangarep adalah anak Presiden Jokowi dan memang punya usaha makanan. Tapi untuk nama usahanya Kaisang Pangarep itu tidak menggunakan nama Kaisang, hanya saja menggunakan nama Sang Pisang. Dan berikut adalah bagaimana story selengkapnya yang sudah dibagikan di Instagramnya. Halo semua yang mengikuti viralnya komenan saya di postingan Indo Today hingga menjadi trending di Twitter dan TikTok. Saya di sini akan menjelaskan bahwa nama brand Kaisang itu diambil dari anak saya yang baru lahir di Agustus tahun 2016. Dan itu yang menjadikan tonggak lahirnya usaha saya yang baru dimulai di bulan September tahun 2016. Karena di tahun itu sedang mulai booming usaha pisang nugget. Yang perlu digarisbawahi adalah saya sudah memakai brand ini dari tahun 2016 bulan September. Dan saat ini masih kok berjualan offline di lapak dekat rumah, jauh sebelum merek sebelah dibuka. Alhamdulillah, selama 6 bulan usaha saya meningkat pesat dengan mulai bisa mempekerjakan karyawan. Setelah bahu-membahu dengan istri saya sambil merawat Kaisang yang baru lahir, pesanan juga mulai banyak dari teman, saudara, dan kenalan yang membantu usaha kita dengan cara membeli apa yang kita jual. Larisnya dagangan nih memberanikan saya untuk membuka satu outlet di Jagakarsa dan mulai menarik animo masyarakat sekitar dengan viralnya jajanan pisang nugget. Di tahun 2017 pertengahan, sungguh alhamdulillah saya memberanikan diri untuk membuka cabang outlet lagi dan mulai merambah di online food yang sedang booming. Semakin maju usaha ini sampai di akhir 2017 barulah merek sebelah dibuka. Dan jujur, saya baru mengetahuinya di bulan Januari 2018 dengan nama Sang Pisang, yang ternyata adalah punya anak presiden kita tercinta. Saya tidak munafik ya, sungguh efek sebuah nama dan juga power seseorang itu amatlah sangat nyata. Sebelumnya saya bisa mencetak pesanan hingga 70 sampai 90 box per hari sebelum merek sebelah dibuka. Dan itu udah sangat menguntungkan banget. Ditambah dengan merek sebelah buka, orderannya itu bisa mencapai 150 box per hari. Saya pun sempat cemas dan juga khawatir apakah saya akan dituntut dengan nama yang membuat saya mempelajari tentang hak paten sebuah nama dagang. Dan inilah cuplikannya, harusnya lakukan riset ya terlebih dahulu sebelum review suatu produk. Kalau saya sudah buka 1 tahun sebelumnya, apakah saya disebut penjiplak? Jangan-jangan saya seorang time traveler. Lanjut kita akan masuk ke story yang berikutnya. Loh, kenapa banyak yang salah fokus sih dengan masalah ini ya? Kalau masalah enak dan enak itu kan selera lidah masing-masing ya. Dan saya menerima kok kritik kalau dibilang tidak enak dagangan saya. Ya jadi masalah itu, dulu saya dibilangin penjiplak dan desain box nuggetnya juga dipermasalahkan. Seakan-akan saya menjadi antagonisnya.
dengan mengambil kesempatan menggunakan nama seseorang yang terkenal. Pengiringan opini publik membuat usaha saya banyak yang mencibir dagangan saya yang makin hari makin sepi, ditambah dengan efek pandemi yang sangat terasa untuk semua pemilik usaha. Saya pun sudah berusaha untuk memberitahu mereka bahwa usaha saya ini lebih dahulu buka, dan siapa yang menyangka sih anak pejabat dan orang yang paling penting nomor satu di negara kita jualan pisang. Dan kalaupun saya ditanya bukti siapa duluan yang buka, bisa dicek kok baik online maupun offline data toko mana yang lebih dahulu dibuka. Kasus ini terlambat viral karena saya sudah memohon untuk segera take down video tersebut karena salah data dan juga ngawur membandingkan harganya. Mereka minta maaf pun percuma. Outlet saya pun sudah bangkrut, gak ada yang tersisa apapun kecuali mesin printer dari aplikasi online-nya. Dan di sini untuk sang pemilik usaha itu sudah melampirkan bagaimana permohonan kepada Tasya untuk men-take down video tersebut melalui direct message di Instagram. Dapat kalian perhatikan di sini untuk si pemilik usaha menghubungi Tasya pada tanggal 15 Januari 2020. Halo mbak yang bilang saya KW, saya sakit hati loh mendengar reviewnya. Tapi nggak apa-apa, namanya review harus jujur. Tapi tolong kata-kata menjiplak dan lain-lain itu diklarifikasi ya mbakku. Mana yang lebih dahulu hadir antara Kaisang Pisang Nugget dan Sang Pisang. Dan boxnya disamain dari mana ya? Lucu nih mbaknya, hehehehe. Dan saya juga nggak pernah ada pikiran pakai nama orang. Mana ada orang dagang 2016 dibilang jeplak dagangan orang yang baru dibuka setahun kemudian. Dan jujur aja nih, penjualan saya drop dengan amat sangat. Padahal saya mempunyai 10 karyawan yang bertahan hidup dengan usaha yang sudah berjalan di tahun keempat ini. Terima kasih reviewnya, saya doakan Anda sukses. Dan satu lagi mengenai coklat, topi yang dipakai oleh mereka itu satu merek dengan yang biasa kita pakai. Hehehehe, saya pakai Elmer dan sebelah pakai Elmer. Saya buka sekalian aja di sini ya. Tolong perbaiki lagi nama toko saya yang dibilang penciplak, KW dan lain-lain. Sebelum mengetahui jangan langsung menjudge seperti itu. Ini postingan pertama usaha saya yang merambah di online. Udah bisa dilihat kan mana yang duluan? Mohon responnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pesan dari si pemilik usaha Kaisang Pisang Nugget kepada Tasya. Dia itu pengen Tasya ini mengklarifikasi gitu terhadap bagaimana statement yang dibuat dalam reviewnya. Di postingannya, si pemilik usaha kembali mengatakan, wah viral ya, padahal saya sebagai owner Kaisang Pisang Nugget sudah memohon video reviewnya dengan adiknya untuk dihapus. Karena tidak sesuai dengan pernyataan, saya tidak terima dibilang penjiplak kue anak pejabat. Padahal kita hadir lebih dahulu dan juga punya toko yang ramai tanpa menjiplak nama kue yang sekarang terkenal banget. Tapi nasi sudah menjadi bubur, hehehehe. Toko kita sekarang semua sudah tutup, tapi baru viral kasusnya. Akhir kata semoga videonya dihapus ya Kak Tasya yang mereview toko saya. Biarpun udah telat, toko saya sudah tutup semua. Lain kali jika mereview sesuatu pakai data, toko mana yang lebih dahulu dibuka ya. Ingat loh, public figure itu perkataannya sangat didengar sama fans garis kerasnya. Dan kemudian akun Instagram Kaisang Pisang Nugget ini kembali mengupload sebuah postingan. Dalam postingan ini seolah-olah ada yang mencoba masuk loh ke akun Instagramnya si Kaisang Pisang Nugget. Jadi seolah-olah kayak mau diretas gitu. Dan setelah itu barulah postingan dari Kaisang Pisang Nugget yang tadi itu di repost nih di story-nya Bude Peji. Ya enggak sih secara pronunciation-nya, sorry ya kalau salah. Dan di sini untuk Bude itu meminta tim HRD-nya Tasya yang diketahui bernama Daeng Faroki diminta untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Di sini beliau mengatakan, Mas Daeng Faroki ini kira-kira kenapa tah? Kan kamu CTO di perusahaan Syekh. Bude gaptek makanya mau nanya. Ini kalau gini abis diapain sih akunnya orang? Kemudian Daeng Faroki menjawab dengan mengatakan, makasih Bude, tapi aku juga bingung. Semoga Bude mengerti ya, di zaman ini banyak banget cerita direkayasa. Tidak semua yang tertulis dapat dipercaya. Sampai tuduhan ini dan itu yang dibuat sendiri dan di blow up sendiri itu pun sangat bisa. Tapi saya memberitahukan bahwa pihak kami sama sekali tidak terlibat dengan demikian. Yang disayangkan kini setiap ada screenshot yang tidak baik langsung dituduhkan atau dipertanyakan kepada kami. Sedangkan bukti bahwa itu kami yang melakukan saja tidak ada. Tapi kami harus menjawab segala reaksi yang ada atas aksi yang tidak kami ketahui. Lalu bagaimana kami bisa menjelaskannya? Aku pun berhari-hari diam Bude, dan jujur sekali Bude, dari klarifikasinya Daeng Faroki tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk orang yang mencoba untuk meretas akunnya Kaisang Pisang Nugget itu tidak dari pihaknya Tasya. Intinya itu aja ya teman-teman.
Dan lantas bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan menurut aku pihak Tashi juga memang harus segera mengklarifikasi sih terhadap berbagai masalah yang ada. Karena kalau kita lihat masalahnya itu kan terus muncul nih. Setiap harinya itu ada aja masalah baru, ada aja keluhan baru, ada aja isu baru gitu. Jadi kalau memang tidak diselesaikan sesegera mungkin, takutnya opini publik makin buruk ke Tashinya itu sih. Jadi kita juga perlu mendengar bagaimana penjelasan dari kedua belah pihak mengenai isu-isu yang beredar. Sehingga kita sebagai netizen juga dapat menyimpulkan siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, maybe, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry banget. Dan nanti kalau aku ada misinformasi nih, ntar langsung aja ya koreksi di kolom komentar. Cukup sekian ya untuk hari ini, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir. Thank you so much. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.